Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, hari ini kita akan mempelajari bab 4 kelas 8 dengan judul Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Oke. Oke. Kompetensi dasar adalah capaian yang nanti setelah kalian belajar ini kalian akan mencapai suatu kompetensi. Ini satu, mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia secara tulus. Kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Keempat, menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, lanjut. Materi pembelajaran kali ini yang pertama adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tiga, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Ini nanti dibagi menjadi dua, mewujudkan persatuan Indonesia dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Oke, kita masuk ke subbab pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Oke, kalian bisa buka halaman 76. Oke, Ibu akan jelaskan ini ya. Kita akan masuk sebelum, berarti ini kalau 1908 ini masih penjajahan ya. Nah, ini kita mulai dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme. Oke, ini di tahun 1511. Ini kita, siapa yang datang penjajah? Nah, ini dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque dari Portugal ya, menguasai Malaka. Oke, kemudian di tahun 1521 datang dari Spanyol. Nah, ini berlabuh di Tidore. Kemudian tahun 1500-an sampai 1600-an ini Jacob van Eyck ini berhasil mendarat di Maluku. Nah, ini adalah Belanda ya. Terus kemudian ini berarti tahun 1500-an 90 itu Belanda sudah datang ke Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah mereka awalnya mereka adalah berdagang. Ya, yang pertama itu adalah berdagang. Berdagang apa sih? Yang jelas ini berdagang rempah-rempah. Rempah-rempah di sini itu banyak sekali yang mereka butuhkan. Rempah-rempah itu adalah salah satu komoditi yang sangat dicari sama orang-orang Eropa sana. Untuk apa sih? Ini untuk berbagai hal, karena mereka orang-orang Eropa itu membutuhkan rempah-rempah untuk yang jelas itu adalah mengawetkan makanan, menghangatkan tubuh mereka. Terus rempah-rempah ini juga setara dengan emas. Jadi dulu itu kalau ingin membeli rempah-rempah dari kita, berarti orang dari luar daerah kita itu harus punya emas. Nah, itu ditukarkan dengan rempah-rempah kita. Nah, oke, ini mereka mulai berlayar untuk mencari negara-negara yang menghasilkan rempah-rempah ini. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Ini negaranya Portugal, ada Spanyol, terus kemudian ini siapa? Belanda. Terus kemudian Henry Middleton sampai di Sumatera dan Banten pada tahun 1600 mendarat di Ambon ya kan. Terus James Cook sampai di Batavia. Terus kemudian di tahun 1602 di tahun 1602 maaf, VOC didirikan. Nah, VOC ini adalah monopoli. Monopoli kalian tahu permainan monopoli kan? Nah, monopoli ini adalah penguasaan yang dikuasai oleh satu perusahaan. Ini VOC ini termasuk perusahaan yang didirikan oleh Belanda untuk apa? Untuk menguasai rempah-rempah perdagangannya. Terus kemudian mereka itu secara sewenang-wenang mereka itu memberikan harga atau nilai suatu barang yang akan dijual. Jadi kira-kira kalau misalkan rempah-rempah harganya satu emas ya cuma satu emas itu. Padahal kadang kan rempah-rempah itu biasanya kadang
harganya itu bisa naik, kadang bisa turun. Nah, ini kalau Foch kalau sudah menguasai, jadi ya seenak-enaknya Foch ini untuk memberikan harga berapa. Nah, ini itu sangat merugikan kita orang bangsa Indonesia yang jelas. Terus kemudian Herman Willem Daendels. Nah, ini kalian tahu pasti kan. Nah, Daendels ini adalah orang ya. Ini orang yang akan membuat jalan dari Anyer sampai Panurukan. Nah, ini dibuat oleh Daendels. Ini dengan sistem kerja paksa. Kerja paksa dalam Belanda disebut dengan rodi. Nah, kalau untuk tanam paksa itu namanya kulturstelsel. Itu di situ ada di halaman, coba kalian buka di halaman 78 itu ada rodi dan kulturstelsel. Kalau untuk rodi ini adalah membuat jalan, ini jelas-jelas sangat merugikan ya, karena banyak dari kita yang terbunuh, yang ya bekerja sampai tidak kenal waktu, makan dan lain sebagainya. Udah, yang penting intinya tujuannya tercapai gitu. Terus kemudian ini juga termasuk ya, tanam paksa ini kita disuruh untuk menanam komoditi-komoditi ekspor, salah satunya ya komoditi yang bisa dijual lah intinya ya, seperti tebu yang digunakan untuk membuat gula, terus tembakau, terus kopi, terus pala. Pala itu kalau kalian bisa Google search ya, pala itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk mengawetkan makanan. Nah, ini tentu jelas digunakan oleh bangsa Eropa karena mereka sebelum datangnya musim dingin, mereka itu harus mengawetkan banyak makanan karena di musim dingin itu ya tanaman tidak ada yang tumbuh, apalagi di daerah pertanian itu pasti membeku ya kan. Jadi mereka itu dengan cara membeli rempah-rempah itu mereka mengawetkan makanan. Oke, tahun 1811 ini terjadi perjanjian Tuntang. Ini perjanjian Tuntang adalah nanti negara jajahan ini, Indonesia ini, Hindia Belanda ini, kemudian diambil alih oleh kekuasaan Jepang. Oke, kita lanjut. Nah, ini peta konsep penjajahan di Indonesia. Nah, ini dari Eropa ya, dari bangsa Eropa. Jelas ini latar belakangnya tadi kan faktornya itu kan mencari rempah-rempah, tujuannya ya juga mencari rempah-rempah, tempat untuk menghasilkan banyak rempah-rempah. Nah, ini bangsa-bangsa penjajahnya itu ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Nah, Inggris ini termasuk dari Eropa. Terus mereka mendirikan Foch, terus mereka juga mengirimkan gubernur jenderalnya, membuat pemerintahan Hindia Belanda. Terus Inggris juga iya, setelah menguasai Indonesia, Inggris juga mendirikan pemerintahan Inggris di Indonesia. Terus kemudian setelah Inggris ini ada Jepang. Nah, ini Jepang. Kita lihat kan bangsa Jepang. Bangsa Jepang ini juga sama mereka juga melakukan romusa. Romusa itu apa sih? Kerja paksa. Betul. Romusa adalah kerja paksa, itu dalam bahasa Jepang. Oke. Ini nanti biasanya mereka itu kerja paksanya ya berwarna penuh dengan banyak tanaman yang jelas itu untuk membantu persediaan dari mulai pangan, dari mulai persediaan uang, senjata. Nah, ini tentara-tentara kita juga direkrut ya dalam organisasi ini. Ya. Kalian sudah pernah mempelajarinya kan dulu di SD ini tentang sejarah ini. Terus kemudian perlawanan. Nah, perlawanan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan ini dari mulai Portugis hingga Jepang itu masih bersifat kedaerahan. Nah, ini perlawanan masih bersifat kedaerahan, ya kan? Yang dipimpin oleh tokoh ternama di daerah masing-masing. Oke, ini perbedaannya ya. Ini masih berarti ini di tahun sebelum 1908. Ini seperti ini. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Oke. Setelah
ini setelah banyaknya perlawanan itu, terus kemudian dari Inggris kemudian ganti ke Jepang, kemudian ganti ke Belanda lagi, ya kan. Terus kemudian tercetuslah yang namanya politik balas budi. Oke, kalian bisa lihat di halaman 78. Nah, itu paling bawah. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, diantaranya Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Nah, Edward Douwes Dekker ini dengan nama samaran Multatuli, ya, Multatuli, menulis buku Mark Havelaar pada tahun 1860. Ini sebenarnya bukunya adalah isinya itu menyindir kalangan Belanda, ya, yang sewenang-wenang. Terus kemudian atas usulan Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik, atau yang bisa dikatakan namanya politik etis. Nah, politik ini berisi 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, irigasi. Ini harus diingat-ingat ya. 3 program dari politik etis Belanda itu adalah edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, kalau yang edukasi ini jelas berarti orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang tidak tahu abjad, orang-orang yang istilahnya ini belum tahu tentang teknologi terbaru di dunia. Nah, itu mereka itu belajar, dibuatlah sekolah, kemudian orang-orang juga belajar. Nah, ini tapi tidak semua orang Indonesia belajar, karena ini pun dipilih-pilih. Kadang-kadang itu hanya cuman orang-orang bangsawan saja, atau orang-orang yang masih di kalangan orang-orang Belanda juga, atau blasteran-blasteran itu masuk di edukasi ini. Terus yang transmigrasi ini sudah jelas ya, kalian sudah tahu pasti. Ini kan adalah memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain lah. Ini untuk membuka lahan, untuk menambah kesejahteraan, agar juga penduduk itu tidak hanya terpaku pada daerah itu, jadi nanti tidak padat. Nah, nanti kan bisa menyebar. Terus kemudian irigasi. Kalau irigasi ini jelas, irigasi ini adalah pembuatan saluran-saluran air yang kemudian nanti bisa digunakan dalam perkebunan, nanti juga bisa masuk ke sawah, terus nanti juga buat bendungan, ya karena air penampung air hujan ini itu adalah baik untuk perkebunan dan pertanian. Ya, dulu kan nenek moyang kita itu belum secanggih itu, teknologi menanamnya itu belum secanggih, ya kurang lebih tidak secanggih apa yang dipelajari oleh penjajah. Makanya Belanda memberikan program irigasi ini agar apa? Agar pertanian perkebunan di Indonesia itu meningkat. Oke, selanjutnya. Oke, kalian bisa lihat di aktivitas 4.1 halaman 79. Kalian lihat ya. Oke. Aspek informasi ini nanti di buku itu hanya sampai 6 ya. I Gusti Ketut Jailantik itu nanti kalian tambahkan Pangeran Antasari, Tengku Umar, Cut Nyak Din, dan Sultan Agung. Untuk uraiannya nanti kalian isi uraiannya untuk setiap tokoh ini. Nanti diceritakan, misalkan Sultan Ageng Tirtayasa nanti namanya siapa, nama kecilnya siapa, terus orang tuanya siapa, terus lahirnya di mana, terus julukannya kalau ada ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Terus kemudian ceritakan bagaimana perjuangannya melawan penjajah. Nah, ini dari Sultan Ageng Tirtayasa ini bagaimana perjuangannya melawan penjajah. Kalian nanti ceritakan di uraiannya. Nah, ini untuk Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, Sultan Hasanuddin juga sama. Nama, lahir di mana, julukan, terus ceritakan bagaimana perjuangan dan seterusnya sampai ke bawah, sampai Sultan Agung. Terus kemudian nanti tugas ini dikerjakan di buku tulis, kalian tulis ya. Terus difoto, kirim lewat Japri WA atau Google Classroom. Nanti akan Ibu buatkan ya untuk di Google Classroom. Nanti kalau untuk WA silakan Japri langsung. Oke. Pembelajaran hari ini cukup di sini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.